104.7 MNC Trijaya Surabaya. Selamat pagi pendengar Trijaya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Seperti biasa, saya Hilman Eranga bersama rekan saya yang pagi ini kita tidak di studio tapi di ruangan dari Ibu Diah Katarina. Tak sopo disik konco keke. Cawawan, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Ilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Cak Ilman? Iya, Ya Cak. salam. Lo kono ngono nih, Cak. Oh iya Cak. Ono backstone sing mau ya sadurunge ya, Cak. Semangat, Cak, ya. Oke, semangat. Dan Ya. istimewa Cak Ilman, Yes. kita sambang parlemen di program Sepagi Surabaya hari ini. Kembali kita datang ke Gedung Dewan. Dan Ya. kita ada di ruang Ibu Diah Katarina. Sampean kok gak nyebut no lengkap, Cak? Ah. Sampean biasanya lengkap, Cak? Iya, betul lengkap aja. Aku lali. Iya, Gelarnya soalnya oke, Cak. ono gelar sing sampean mesti seneng iki, Cak. Iya, Po, Cak. Diah Katarina SPI MSI, Cak. Iya, mes sembarang iso. MSI. Lah. Mes sembarang iso, Cak ya. Langsung kita Waduh. sama beliau Cak Ilman. Sik sadurunge parian dhisik, Cak. parian aja. Iya, Cak lali, Cak. Parduan ya, Cak. Tuku semen nang ngone bakul roti, ketumane nang ngone Trijaya Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Selamat pagi. Iya, cakep. Langsung Mbak Diah, apa kabar? Alhamdulillah Selamat baik. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waduh. Iwan, Mas Wawan. Iya. Ya, salam. Wan gitu. Wan, Wan. Wan. Wan abut yang satu. Iya, Wan. Iya. Iya. Mbak Mesti Diah ya- masih beraktivitas apa? Iya, Cak. Hari ini tadi yang terakhir pansus raperda tentang narkoba. Ya. Oh, masih sibuk ini tetap energik ya, Cak. Iya, Wawan. di Tetap Komisi semangat. B. Jadi lari-lari belum selesai tak tinggal. Oh gitu ini. Pak ya. Jadi pantas, Cak. Sepatunya soalnya sepatu Cak. Sepatu Sepatu sport, olahraga, Cak. Anak Jadi poster jadi dari Komisi B ke Komisi D ya, Cak. Ya, tugasnya ganda. Berarti Wah, tukinya banyak, Cak. Waduh. Dua. Saya siji tak kena sampai. Iya Mbak Diah, mungkin dalam beberapa Ya. hari ke depan ini kita akan ini ya Mbak ya, akan ikut menyaksikan pertandingan lari untuk mendaftar sekolah. Iya, Nah, iya. ini kebetulan kita mesti di- akan daftar sekolah melok gopo lho Bu Nah, Diah. iya. Akeh sing curhat, Cak. Bener Cak Betul, Ilman. banyak Nah, sekali warga yang sambatan Mm. dan memang tidak sepenuhnya itu salah sistem ya. Iya. Kadang warga sendiri itu teledor, Iya. Oke. terus last minute baru kedandapan Baru cari kedandapan. bantuan. Iya. Nyepelekno berarti. Iya. Nah, ini Oke. sesuai dengan tema kita Cak Ilman. Oke, temanya apa, Pagi Cak? hari ini kita mengambil tema mengawal PPDB yang adil dan berkeadilan. Oke. Nah, karena kita seringkali mendengar, wah, iki kok ngene, iki kok ngene. Nah, Oh, nanti kita akan iya. ngobrol santai lah, nggak usah tegang-tegang ya. Oh, iya, dengan Cak. Bu Diah Katarina. Ya apa kemudian Dewan mengawal ini agar nantinya PPDB ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Nah, saat durunge kita berlanjut, setelah Gus Cak. Oh, ngono ya, Cak ya. Ya wis, enggak ada tetap nangone kene ya Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Setelah yang ini kita akan kembali. 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Pendengar Trijaya, kita lanjutkan lagi Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Cawon, Ya, Jaliman. tema kita adalah mengawal PPDB, PPDB. yang adil dan berkeadilan. Iya, PPDB adalah pendaftaran peserta didik baru. Betul sekali. Oh, Cak. berarti ini sudah mau masuk tahun Loh. ajaran baru ya, Iya, 2023-2024. Nah, awal di Indonesia kan melu kejar paket ya, Cak, ya. Oh, Jadi udah. gak melu ngerasa kayak Waduh, Cak. PPDB. Iya, Ya, iya, kita iya, langsung iya. ke Mbak Diah, Pak Ilman. Yes. Nah, Mbak Diah, kalau kita melihat program PPDB dari tahun ke tahun, tentu ini hal yang seringkali dikeluhkan masyarakat ini, bagaimana kemudian proses ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kalau Mbak Diah selama ini melihat ini seperti apa, Mbak Diah? Monggo silakan Mbak Diah. Iya, kami di Komisi D ini sudah sering ya mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan Kota Iya. Surabaya. Piye to carane supaya masyarakat ini bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana hak mereka. Mhm. Jadi juga mendorong apabila ada kecamatan yang belum mempunyai SMP itu Iya. bagaimana untuk mencukupinya Iya. seperti itu. Sepertinya juga tingkat SD ya, sekolah dasar ya. Ya SD. Kemudian juga ada harusnya ada pengkajian Iya. jumlah lulusan tahun depan kan sudah bisa dilihat ya, Betul, ya kan? betul. Sekarang mesti umeknya kenapa harus di ujung? Di iya. ujung saat PPDB. Nah setelah itu kan sebenarnya bisa dilihat adik kelas yang sudah
sudah umek tadi kan ada di kelasnya ya kelas 5 atau kelas 2 SMP itu jumlahnya berapa kan sudah bisa direfleksikan untuk saat PPDB tahun yang akan datang tuh kira-kira dengan sistem zonasi dengan ini kan sudah nampak sebenarnya ya bisa dilihat nanti kira-kira yang nggak dapat sekolah sekian ini dengan adanya analisa seperti ini itu akan memudahkan nanti pada saat PPDB itu sudah terpetakan dengan baik, mappingnya sudah baik. Itu yang diharapkan karena sistem zonasi ini tidak lagi melihat harus tes seperti dulu ya. Zaman kita dulu kan tes ya. Dan kalau tes ini misalkan dia tidak lulus sudah memahami, aku nggak bisa lolos dan masuk sekolah swasta. Iya, dan langsung sekolah pilihan yang dan apakah yang tidak mampu menjangkau sekolah karena masalah biaya ini tidak berhak sekolah kan? Larinya ke sana. Betul. Nah, nanti lingkaran setan kemiskinan ini akan terus ada ketika di bidang pendidikan saja tidak tuntas, ya kan? Kan permasalahan yang urgent di negara kita, negara kecil di Surabaya ini kan juga pendidikan ya, kemiskinan, kesehatan, nah seperti itu. Dari bidang pendidikan aja kita masih terseok-seok untuk mengatasinya. Ini sebenarnya perlu kajian. Jangan kaku ya melihat bahwa ini sistemnya begini harus begini. Kasihan masyarakat kan. Tidak semua masyarakat memahami. Untung-untungan misalkan ada masyarakat yang termarginalkan ya. Untung-untungan anakku gelem sekolah. Nah, yang seperti ini kan mahal ya. Karena bagi masyarakat yang sudah sadar sekolah ini penting dan mudah mendapatkan sekolah itu it's okay aja. Tapi bagi mereka yang kadang anaknya kemarin ogah-ogahan tiba-tiba pengen sekolah tapi ternyata tidak bisa mendapatkan akses sekolah, ini kan kasihan. Jadi ini yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kota Surabaya. Entahlah bagaimana caranya. Bahkan tadi sempat kepikiran kalau memang sekolah formal susah diakses ya, kenapa tidak memperbanyak PKBM ya, kejar paket. Kejar paket juga diakui ya, kesahnya itu ijazahnya juga diakui kan. Nah ini kan sebuah solusi sebenarnya, memperbanyak PKBM, memperkuat PKBM sehingga ketika tidak bisa ditampung di sekolah formal, masyarakat atau anak-anak bisa ditampung di tempat-tempat yang non formal seperti itu. Ya Mbak Dia, kalau tahun kemarin itu ada juga lulusan yang tidak tertampung yaitu ya. Kadang mereka juga mepet waktunya. Tidak tertampung. Itu tertampungnya sistem kemana? zonasi Di misalnya. negeri ya, Karena tertampungnya mungkin di kecamatan itu tidak begitu banyak sekolah. Ya. Kan di Surabaya tidak merata gitu loh. Iya. Ini kan tahun besok ini apakah akan terjadi seperti itu? Tidak. Ada kalau tahun kemarin ada 5.000 ya. Lulusan yang Sangat tidak tertampung di sekolah negeri. Iya. Artinya kalau memang pemerintah Kota Surabaya belum mampu mendirikan sekolah negeri, ya monggo sekolah swasta ini juga dikuati ya. Dikuati. Kan bos sudah mendapatkan ya. Artinya sekolah swasta juga bisa berkolaborasi ya dengan pemerintah kota untuk bisa menampung anak-anak, dan soal biaya itu kan bisa dicarikan solusinya. Yang selama ini memang dicarikan melalui CSR ya. Mungkin di dekat sekolah situ ada perusahaan yang mau memberikan CSR-nya, tapi biasanya cuma 1, 2, 3 murid saja yang free ya, masuk ke sekolah swasta dengan free. Cuma mindset warga ini juga masih mencari yang negeri ini loh ya, masih ada yang seperti itu. Ini benar-benar harus dipetakan ya. Andai pemetaan ini entah melalui survei entah apa ya dilakukan, bahwa sebagian masyarakat saya nggak sekolah negeri nggak apa-apa, mungkin karena saya mampu ya, mampu tak sekolah swasta yang berbayar misalkan seperti itu berapa persen, dibuat mapping yang ini berapa persen, akhirnya ketahuan berapa sih yang benar-benar perlu di backup penuh oleh pemerintah Kota Surabaya. Karena kan di Surabaya ini kan lembaga pendidikan negeri swasta juga hampir sama jumlahnya gitu ya. Artinya cukup memadai untuk warga Kota Surabaya. Cuma karena ada ketimpangan itu, ada yang anak harus
pengennya negeri. Pinginnya Padahal negeri ya nggak tercukupi. Lah, Padahal sama saya swasta. gak uman. Nah, Gak uman siswa. betul. Sebenarnya kalau sistem zonasi ini benar-benar dilakukan, jadi sekolah negeri pun standarnya harus sama, kurang lebih sama. Iya. Iya. Tidak ada yang favorit, tidak ada yang jelek, ada yang Iya. tertinggal, ada yang. Jadi harus sama sehingga siapapun yang terdekat situ yang masuk. Ini Iya. kan memudahkan. Zonasi ini kan sebenarnya memudahkan akses mencapai sekolah, Iya. mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Semakin jauh dari rumah kan, Iya. ya kan. Dan sistem zonasi ini harusnya berlaku juga buat guru-gurunya. Oh, iya. Harus Oh itu, iya betul. ya kan. Jangan sampai guru rumahnya di Pakal, dia ngajarnya di Kusuma Perak, Bangsa. Perak misalnya. Artinya kan dia waktunya habis di jalan. Iya. Nah, Mau ngajar betul. leren-leren dhisik. Jadi iya, kadang kita itu berpikirnya tidak holistik ya, hanya Iya. parsial. Oh, zonasi hanya untuk siswa, gurunya nggak dipikirkan. Iya Ya. betul. Kemudian kalau bisa pemerintah Kota Surabaya kalau memang menggunakan sistem zonasi itu juga buat perangkat-perangkat yang lain. Oh Ya. iya betul. Kelurahan apa kalau bisa ya warga setempat. Iya. Nah, itu akan lebih artinya sekalian gitu, mengurangi polusi, ya kan? Kemacetan juga. Kemacetan juga. Jadi Mengurangi stres juga. betul. Jadi nggak perlu bangun terlalu pagi hanya untuk menjangkau jarak yang jauh. Iya. Dia masih di rumah masih bisa ngopen-ngopen anak. Oh Ya kan? iya bagus ini. Iya, dia harus misalkan dia harus berangkat jam 6 pagi. Iya. Anaknya yang sekolah mungkin sekolahnya masuk terpaksa harus supaya nunut ibu harus juga bangun pagi. Anak masih TK, si liar-liar ngantuk dibangunkan ini. Dibangunkan paksa. Kalau Iya. kenapa? Hanya supaya bisa nunut kendaraan dengan Iya. ibunya sekalian jalan. Capek di jalan nanti. Hal-hal seperti itu ya, ini juga tidak disadari merusak psikologis anak. Oh, iya. Anak kecil ini masih ngeheng bangun tidur digetak-getak ya. Biasanya kan ibunya mungkin nggak niat marahi anak, tapi Iya. kan karena dia gopoh selak kudu berangkat akhirnya anak jadi pelampiasan. Iya. Cepetan gini, Iya. ini nanti tak tinggal gini. Akhirnya anaknya jadi stres. Iya, betul. Anak yang dalam usia bermain dari berkembang ini secara mental dia akhirnya tercemari, rusak oleh karena urusan orang dewasa. Nah, Betul. ya kan? Jadi ini kalau dipikirkan secara menyeluruh ya, sistem zonasi ini bagus. Cuma kita harus siap dulu. Iya. Ya, kira-kira Saat jumlah sekolah negeri di Surabaya ini sudah sesuai nggak dengan jumlah lulusan gitu ya, SD atau Itu kan mungkin- juga fluktuatif ya Mas ya. Kita juga ada program KB, ya Oh, kan? iya. Siapa tahu tahun ini cukup, tapi tahun depan ternyata beda jumlahnya gitu kan. Terus jadi resesi sek Cak, kayak Waduh. di Jepang. Waduh, Nah. repot meneh Cak. Waduh. Sekolah nganggur, Cak. Artinya itu harus dilihat, mungkin 5 tahun tuh harus jumlahnya Iya, di iya, iya. 5 Iya. tahun ke depan itu Iya. harus dihitung seperti apa. Jadi orang tua ini nggak perlu cemas ketika Iya. anaknya harus mencari sekolah, ya. Toh ini pemerataan tadi kan, Iya. adil berkeadilan seperti itu. Jadi sekolah juga tetap dipacu untuk meningkatkan kualitas, Iya. guru-gurunya semua dipacu. Jadi sehingga kalau semua bagus, semua masuk, wah enak lah. Iya. Ya, Pemkot itu juga akan memetik panen itu Betul. juga enak, tidak banyak masalah. Nah, yang kini yang pusing kan seperti teman-teman 50 anggota dewan ikut pusing gini. Iya. Ini yang sambatan di saya aja sudah lebih sekitar 10 orang ya. Nah, Artinya, iya. artinya Sing sudah paling nemen sambat kayak apa, Bu? ya gini. Dia sudah ketakutan karena tahun kemarin tetangganya yang depan rumah itu tidak bisa masuk SMP negeri yang hanya jaraknya 600 meter dari rumah. Nah, ini Dia akhirnya takut, rumahnya depan pasti bisa nggak? Kan itu juga tergantung siapa yang daftar juga Iya. toh. Iya. Tapi rasa-rasa seperti ini kan juga sebenarnya nggak perlu lah. Wes haknya anak mendapatkan pendidikan ya sudah, tinggal sekolah di mana milih dia Iya. masuk ya. Kalau zonasi ya milih di situ. Nanti kalau memang tidak tertampung di situ ya piye carane Iya. pemerintah itu jangan saklek-saklek tapi bisa memberikan solusi gitu dong. Seperti ini itu. Iya, kaitannya karo unsur psikologi nih. Wah, karena ini Mbak ya. Orang tua tuh kalau sampai hari ini kan termindset Mbak. Iya. Sekolah A ini favorit. Ya. Tetap berjuang untuk mendapatkan sekolah A meskipun kadang-kadang nah ini juga berpengaruh berdampak terhadap anak yang mungkin itu daftarkan itu Mbak. Ya, di satu sisi memang ada anak yang memang sudah terbiasa dia meraih prestasi Iya. dan sebagainya sehingga dia ingin memilih sekolah yang fasilitasnya memadai bagi Iya. keinginan dia Betul ya. betul. Nah, kalau memang seperti itu
ya kalau bisa semua sekolah dibuat standar seperti itu gitu loh. Iya kan? Iya. Katakanlah SMP Negeri 1 masih jadi favorit. Favorit. Ketika kemarin kita lihat di apa saja ekskulnya, betapa banyaknya. Nah, kalau bisa sekolah lain juga sama supaya anak itu saya pengen sekolah di sini karena ada ekskul yang dia sukai kan gitu. Di dekat rumah atau di sekolah yang lain itu nggak ada. Nah, kalau semuanya rata, semua ada, ya dibuat bagaimana caranya itu akan lebih mudah. Jadi jangan saat terpusat di satu tuh tercukupi semua fasilitas, kemudian ekskulnya macam-macam, tapi di tempat lain ekskulnya tidak populer, tidak populer, fasilitasnya terbatas, kemudian juga SDM-nya terbatas. Jadi pemerataan SDM juga perlu dipikirkan. Kira-kira daerah Benowo ini apa ya? Ya gitu. Podo ya, Cak. Lah ya, Cak. Tadi Mbak Dia sempat sama dengan di wilayah yang tengah kota nih. Ya, kayak beda ya. Tadi sempat ada yang menarik yang disenggol Mbak Dia. Tadi cedek sekolahan tetapi nggak diterima. Nah, ditolak. Nah, jujur berkeadilan ini nanti masuk ke situ ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana kita break dulu Cak Ilman. Oke, nanti kita akan kembali masih di Trijaya Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Masih di Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Cawan. Ya, Cak Ilman. Tadi ada yang menarik Cak Ilman yang disampaikan oleh Mbak Dia. Ono sing laporan. Ini deg-degan hati nih. Wingi tonggone enggak ketompo gara-gara ya mbuh sebab apa. Nah ini. Tentu. Nah, ini tentu hal yang menarik Cak Ilman. Bagaimana kemudian sekolah tapi ada juga loh, Cak, yang misalnya karena pendaftaran secara online prestasi yang dari Sidoarjo atau Gresik itu boleh loh daftar di Surabaya. Ada alokasinya aja ya. Nah, ini masuk ke sini kita akan berhadapan dengan sesuatu yang dinamakan yang adil, jujur dan berkeadilan. Nah, kalau Mbak Dia sendiri, ya Bu Mbak, sejauh ini sudah adil dan jujur PPDB di Surabaya ini Mbak? Ya karena sebuah sistem itu masih bisa disiasati ya. Sehingga banyak SMP negeri di pinggiran itu yang masuk bukan warga kota Surabaya. Jadi mereka sudah pinter, gitu, jauh hari sudah nebengkan ke kakak yang sekitar situ. Karena tahu di Surabaya gratis, Sidoarjo belum kan gitu kan. Jadi seperti sepanjang itu banyak orang Sidoarjo. Melipir ya Mbak ya? Melipir gitu ya. SMP 55 itu banyak bukan warga sekitar loh. Gitu ya Mbak ya? Iya, sepanjang sana dikit kan sudah sepanjang dari Sidoarjo. Masuk jadi, Surabaya itu ya. Iya, mereka sudah setahun sebelumnya udah ikut entah ikut masuk kakak siapa yang dekat situ. Lu kan kita kalah cepet. Yang seperti itu karena sistem seperti itu, aturan seperti itu bisa ngakali aturan kan, sah-sah saja kan jadinya. Karena sudah dipersiapkan. Nah warga kita yang mungkin dia jaraknya 100 meter dari sekolah ya, tapi bukan warga Surabaya. Tapi ada warga yang katakan 200 meter lebih jauh dari dia, bisa kalah kan sama dia. Hal seperti itulah yang masih ada dan sehingga itu dianggap tidak adil juga ya. Tapi yang namanya pendidikan ini kan juga ya apa ya? Masa ya kita menolak warga lain. Tapi memang kalau sekolah negeri kan memang harus warga Surabaya. Betul, karena pajak dan sebagainya itu warga Surabaya. Ya, warga Surabaya. Tapi kalau secara nasional rasanya nih anak sekolah aja kok sampai ditolak ngapain? Ini negara NKRI gitu kan. Pasal 31 ya Mbak ya. Betul. Kok saya hafal sampai. Hafal Kan 33 tadi. Betul benar. Iya, artinya ya kalau bisa itu semua itu bisa adil, entah caranya seperti apa. Kalau perlu Pemkab sekitar Surabaya ini juga berdiskusi untuk seperti ini. Ya kan jangan ya salahmu nggak ya aturan sing iso dileboni wargaku. Ya jangan seperti itu. Piye carane gitu ya. Jadi banyak warga yang hanya melompat titip KSK hanya untuk cari sekolah gratis itu ya nggak sedikit. Akhirnya warga kita yang leha-leha dipikir aman, posisinya aman, sekolah itu kan cedek omahku. Tiba ada yang kalah lebih dekat, yang lebih diterima kan. Jadi sepertinya kenapa sih sekolah kok sekolah saja untuk mendapatkan pendidikan saja hanya dikalahkan oleh sistem yang juga buatan manusia kan gitu kan. Memang sistem ini dibuat sebenarnya akan untuk memudahkan. Tapi ketika itu ruwet dan jadi masalah baru. Ternyata banyak celah-celah yang bikin orang susah. Itu kan juga akan jadi masalah. Seperti ini itu. yang juga menjadi persoalan ini ketika penerbitan KK yang berbarcode yang dikeluarkan tahun 2023. Nah, untuk bisa masuk ke sekolah
SD negeri atau SMP negeri, pasti ini akan terkendala Nah, karena kabarnya sistem syaratnya juga ini ya. kan 1 tahun KSK atau KK itu diterbitkan. Nah, rata-rata mereka yang berbarcode ini 2023, padahal dia sudah lama tempat tinggal di Surabaya gitu. Nah, makanya akhirnya kenapa sih sekolah harus di nasib anak untuk mendapatkan pendidikan Iya. ditentukan oleh hal-hal administratif, ya kan gitu kan? Iya. Menjengkelkan Ini sekali. Nah, tidak iya. Pak RT Hamdan ini kabarnya warganya banyak gitu ya. Iya. Artinya monggo nanti dipikirkan ini setelah selesai PPDB tahun ini, Iya. untuk kedepannya itu duduk bersama lah, Iya. ya. Yang seperti itu kendalanya apa dibedah gitu loh. Kemudian dan dihitung anak kelas 5 dan kelas 2 ini berapa. Iya. Langsung diproyeksikan kalau perlu sudah ditanya kamu nanti mau masuk mana gitu Nah, kan. iya. Jangan di ujung saat PPDB Iya. gitu. Lebih dini gitu Sehingga ya. dia bisa fokus nanti mau lulus belajar nggak bingung cari sekolah gitu. Iya. Orang tua juga akhirnya tenang, terus anakku nanti SMP-nya sudah masuk sini. Ya kalau yang mampu punya duit kan mau masuk sekolah swasta yang top aja memang inden sampai sekian tahun sebelumnya kan. Ya. Seperti yang di Malang itu yang top itu 4 tahun sebelumnya sudah inden. Sudah Coba inden. bayangin. Iya. Itu yang sadar sekolah dan mampu untuk Iya. memilih sekolah. Tapi bagi warga yang jangankan untuk sekolah untuk makan aja sudah Kebutuhan pokok. Iya. kebutuhan pokok susah. ini ya apakah mereka terus sudah jatuh tertimpa Iya. tangga seperti itu. Hmm. Nah, ini menjadi tugas pemerintah kota untuk menyelamatkan justru warga yang seperti Iya. ini. Dan itu bisa terbaca sebenarnya. Iya. Bisa terdata. Jadi yaitu setahun sebelumnya atau paling tidak 6 bulan sebelumnya itu sudah ditata. Kamu mau kemana-mana gitu. Sehingga waktu PPDB sudah tenang, nggak diumpiak gitu. Iya, benar. gitu. Pas wae dere-dere Kak. Iya. Iku biasane server error. Kak. Nah, Nah, itu. seperti itu. Akhirnya Akhirnya apa? podo melok daftar online Makanya, Lo gini loh. servernya jebol. Wong Arab Nah. sekolah, Arab mendapat pendidikan aja kok hanya dikalahkan masalah teknis, Ya. masalah administratif, ya kan? Iya. No, kalau Itu- saya mampu bikin sekolah kan di sekolah melok aku kabeh. Ngono ya, Tanya Pak. gitu. Cocok Yang penting ya. arek pinter, Iya. bener. Oh, ngono ya. Artinya yang penting Aku anak muridnya ini, berarti ya. iya, Aku muridnya wis ya. iya, artinya mereka tuh hanya perlu mendapatkan pengetahuan, Iya. wawasan, kan seperti itu. Kemudian pendidikan karakter dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau ini dipersulit ya, kalau kena warga yang apatis, ya wis lah, wis nasibku koyok gini gak iso sekolah. Nah, nanti lingkaran setan Iya. kemiskinan dan Ah, iya. ini Nggak akan akan pernah selesai. terus, nggak Iya. akan selesai seperti itu. Nah, Jadi hal- butuh cara-cara jitu dan out of the box untuk Iya, menyelesaikan benar, masalah benar, Mbak. ini. Iya, jadi memang ini ya Mbak ya, butuh yang disampaikan Mbak Dia keluar dari tatanan out of the box. Iya, harus Ojo kreatif. saklek, Rek. Iya. Heeh. Saklek-saklek mau Iya. sekolah aja. Iya. Ong, Ini kan apa sih? untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah. Iya. Dan lagi pendidikan itu kan tidak identik dengan sekolah. Beda loh ya. Sekolah hanya salah satu bentuk dari Iya. pendidikan kan gitu. Jadi ini harus dibuka, jangan terus kan ada yang ikut kejar paket, ikut homeschooling, kan Iya. banyak pilihan Iya. sebenarnya. Ya. Mm. Jadi juga anak itu jangan dibuat stres hanya karena tugas-tugas sekolah Iya. seperti itu. Jadi dibuat joy learning ya. Belajar itu sambil ceria, sambil bahagia. Iya, having fun ya Mbak ya. Ya have fun. Jadi sehingga mereka tuh menerimanya nggak sadar bahwa dia Iya. tuh sedang belajar. Iya, iya. Itu sedang belajar, sedang mempelajari sesuatu tapi dengan cara yang menyenangkan. Iya. Sebenarnya itu kalau filosofinya itu masuk di pendidikan kita kan luar biasa. Iya. Tapi di negara kita ya memang beda, ganti menteri ya, ganti kebijakan, ganti ganti ide, Kurikulumnya beda. kurikulumnya belum Iya. ini belum tuntas sudah ganti lagi. Ganti lagi. Yang kasihan kan juga Betul. guru-gurunya. Iya. Terus kemudian penyesuaian itu perlu pelatihan lagi. Ini kan ya biaya, tenaga, Betul. waktu bikin terbuang. Ya. Iya. Nah. Satu belum selesai ini bagus, tapi ganti Ganti lagi. lagi. Yang pusing ini yang pelaksananya ini. Iya, nah Iya. ini tentu kalau kita bicara masalah pendidikan akan semakin panjang ya. Dan mungkin kalau kita bicara tentang hak-hak pendidikan, Iya. terutama kalau kita lihat PPDB itu kadang-kadang kelompok MPR Mbak, itu Iya. yang menjadi kelompok objek penderitaan. Kadang-kadang anaknya nggak bisa ketompo, Arab sekolah swasta nggak ada Deka duit. ketompo ya apa? Nah. Kandu handphone ya, Cak. Nah. Jadi daftar Ya, online ya, Cak. Ya apa Mbak Neng ini Mbak? Lah itulah masalah. Masalahnya perlu pemikiran bagaimana sih
memberikan pendidikan pada warga tanpa harus Sosialisasi ya berarti. tanpa ini. gini membuat entah gini loh, mau memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat, Iya. tapi diribetkan oleh masalah-masalah yang harusnya tidak perlu dikait-kaitkan dengan masalah anak sekolah ini loh. Iya. Ya kan? Seperti dia punya apa nggak punya handphone akhirnya mempengaruhi anak itu bisa sekolah apa tidak. Iya. Ya. Dia rumahnya jauh apa dekat mempengaruhi anak bisa sekolah apa tidak. Ini sebenarnya kan bisa diatur ini. Iya. Iya. Ya, piye carane? Yang nggak punya handphone piye carane? Wong ya ada lembaga sekolah, ada lembaga dinas pendidikan. Seperti Nang ngone apa? sekolah ditolak, Cak. Loh, secara online, Bu. Jadi Ibu ini mendaftar secara lo saya nggak punya handphone. Ya, dia datang ke sekolah secara iya. offline itu. Ya, Nah. itu Itu sudah saya harusnya sampaikan diterima juga. ya. Di dinas pendidikan ada helpdesk Iya. gitu. Kemudian sekolah-sekolah asal itu juga disiapkan Iya. untuk menyikapi warga yang tidak paham seperti itu. Iya, kadang-kadang mereka Jangan- nggak paham ya. Iya. Dan sosialisasi tentang PPDB itu ya untuk orang tua ini kalau bisa ya waktu awal-awal kelas 6 itu Iya, sosialisasikan. Gak mepet nih, Pak. Iya, jadi soalnya dia masih panjang jangkauannya untuk Iya. berpikir untuk bagaimananya. Artinya Iya. memang kualitas orang tua sendiri juga berpengaruh, Mbak. Iya, Orang tua betul. yang mempunyai SDM yang mungkin pendidikannya tingkat tinggi dan lain sebagainya Iya, lebih itu. memahami itu bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Sementara orang tua Betul. yang mungkin pendidikannya menengah bawah, nah akhirnya itu Kudu, tadi. kudu dikancani. Cak. Nah, akhirnya Heeh, jujur dan didampingi. berkeadilan itu akan lepas gitu. Iya. Betul. Yes. Kok ae sekolah tahun ngarep ae. Nah, iya. Nah, tambah tuwek lah. Ah, iya. Tuh. Kita break dulu, Cak Ilman. Oke, Cak Nanti Ilman. kita sambung lagi karena masih Iya. banyak topik yang materi yang akan kita gali dari Iya. Mbak Diah Katarina nanti. Oke, masih di Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. 104.7 MNC Trijaya Surabaya, masih di Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Ya. Cak Wawan Iya, Cak Ilman, kita masih bicara bersama di program Sambang Parlemen. Temanya nang ngene masih ruangannya Bu Diah Katarina. ya, temanya Ya. masih Di sama, lantai Cak Ilman. 3 gedung DPRD baru Iya. Kota Surabaya. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Iya. PDIP. PDI Perjuangan. PDIP Perjuangan. Delok-delok iku ana lukisan bunga-bunga dan pohon-pohonan. Wah. Apa? Ternyata Menandakan beliau ini Ya. Iso emang gambar iku maksudnya kan. gambar Gambar bunga gambar. kan bisa. Iya, iya. Karena Iya. kalau gambar bunga dan pohon itu mesti semrawut ya tetap. Iya. Iya. Gambar Elek pun, rumput ya. nah, elek pun Bisa, orang tanya itu apa? Godongnya benar masih godongnya elek. Jadi Nah, gitu. anu Mbak Dia ini senang menggambar bunga Ya. dan tumbuhan. Ini menandakan bahwa beliau ini peduli dengan kehidupan, terutama Oh. yang kecil-kecil. Iso Oh. iku gambar ngono ale, Iya, iya. gambar wong Karena gak iso. Bu Diah ini tinggal di negara berkembang. Kak. Ya, Mbak Dia. Oke. Kita tadi sempat membicarakan beberapa hal ya, terutama hal-hal yang mungkin bisa menjadi catatan bagi DPRD Kota Surabaya, bagaimana ini nanti menjadi sebuah bahan kajian dan evaluasi supaya ke depan PPDB ini akan lebih baik dan lebih Iya. baik lagi. Tapi bukan ke depan ya, tahun ini ya. Ya, Ya, ini akan ini. menjadi catatan juga ya, Oke. Ilman. Nah, Hasil 2023. tahun ini nanti apa kurang lebihnya dicatat, Iya. ya kan? Mm. Kemudian dan segera dikaji, kemudian didata Mm. anak yang tahun depan mau ikut PPDB berapa jumlahnya, Iya. sudah ditata sisinya begini-begini Iya. ya. Mm-mm. Jangan di ujung PPDB baru kedantapan. Betul. Itu akan memudahkan semua orang kok nanti. Mm-mm. Dinas juga akan mudah. Iya. Kan Hmm. bisa dipetakan berapa persen yang ikut zonasi, berapa persen yang ikut Atau mungkin mau pindah sekolah gitu ya, Iya. karena ikut kerja orang tua. gitu kalaupun ada yang sampai urgent yang darurat tidak sesuai ini kan paling nggak sebanyak Iya. itu Bisa di- kan. ini ya. Ya, seperti itu. Mm-mm. Jadi harapan saya Dinas Pendidikan ini nanti memiliki cara menghadapi PPDB tahun depannya lagi Iya. ya. Dengan mempersiapkan anak-anak yang baru naik kelas 6 atau kelas 3 Iya. ya. Kok kelas ya. Kelas 6. Kelas 5 enam. kelas 6. Yang naik kelas 6 dan yang TK lulus TK Oh, iya, masuk TK, SD, masuk ya SD, kan betul. ya. Kan TK SMA negeri nggak ada ya? ada satu aja. Oh no. Ada TK negeri. Ada ya, Pak, ya? Ada satu. Oh, saya kira cuma SD sama SMP enggak. Ada satu di dekat Pucang kalau nggak salah Pucang. ya. Oh, Lupa gitu. ya ada. Hmm. Tapi rasanya ya nggak adil juga, di situ Iya. bisa gratis tapi hanya satu Oh, gitu gitu. loh ya. Oh, iya, Itu iya. kenapa harus Perlu ini ada? TK yang banyak ini ya. Iya. Nah, harapan seperti masyarakat itu. itu tentu bahwa PPDB ke depan itu sederhana, meskipun menggunakan sarana ini tapi tetap sederhana dan tentunya basis jujur berkeadilan ini tetap bisa Ya, sederhana, dilakukan, jujur Pak. berkeadilan Hmm. dan seluruh warga
mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga kalaupun yang tidak mampu adalah tugas negara untuk hadir. Betul. Tapi kadang persoalan PPDB ini diikuti oleh sekolah-sekolah swasta ya. Kalau dulu nggak salah MKKS ya, itu sering mengeluh karena tidak kebagian siswa. Nah, ini tentu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan juga Mbak ini Mbak. Mereka juga mitra dari lembaga pendidikan. Betul. Jadi jangan sampai mereka hanya dijadikan timun wungkuk Joko Imbuh. Wah, Tahu kan? Timun wungkuk Joko Imbuh tahu? Belum. Timun wungkuk tahu nggak timun wungkuk? Timun ini biasanya makanan kancil. Bukan, timun wungkuk itu yang melungker-melungker tuh loh. Oh Mas. gitu ya. Tadinya nggak direken kan, digobek sing api-api, tapi ketika kepepet dijopo kan, Diambil. tetap Gitu. dimanfaatkan. Jadi ini timun wungkuk Joko Imbuh. Hanya untuk Joko Imbuh. Ada Joko-Joko aja Mbak ya. Oh, Iya, tak iya. ibu sing kayak kiai, ibu. Nah, Iya. ketika ada yang bagus dia tidak Nggak direken ya. Padahal ketika butuh kurang, yang Diambil. wungkuk pun akhirnya diiris-iris dibuang. Yang wungkuk kan masih bisa dimanfaatkan. Betul. Awalnya diabaikan. Diabaikan. Nah, jangan sampai sekolah swasta itu diperlakukan seperti itu Karena karena seringkali kehadiran mendatangi mereka anggota DPRD Surabaya untuk keluh kesahnya mereka ya. Iya. Jadi kehadiran mereka sebenarnya membantu pemerintah kota kan, Iya. mengatasi ketidakmampuan pemerintah kota untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warganya. Iya. Keberadaan B. Nah, tapi ya kadang juga sih pos sudah dapat ya, tapi mereka masih ada tambahan-tambahan Iya, betul. biaya. Ya monggo itu bisa dilakukan dengan duduk bersama seperti apa gitu loh. Ya. Iya. Ada solusinya. Jadi jangan pengkuh-pengkuh apa ya. Egosentrismenya ditaruh dulu. Kalau memang kita mau mengabdi untuk Surabaya di bidang pendidikan ya bisa bersama-sama duduk bersama berbagi peran dan tugas mengatasi masalah pendidikan di Kota Surabaya. Ya, tentunya juga kelompok masyarakat yang ini ya Mbak ya, kelompok masyarakat terpinggirkan atau dalam kategori marginal ya, Gamis ya. Ini juga harus tentu dipikirkan ya Mbak, karena kalau PPDB ini seringkali ada kelompok-kelompok miskin ini muncul dadaan Mbak. Malah orang jadi bangga dengan cap miskin karena dia mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah kan itu. Nah, mindset seperti ini kan sebenarnya juga nggak benar ya, nggak benar. Jadi kita cari cara lah bagaimana bukan terus playing victim gitu sehingga playing victim sehingga sakno bisa masuk, bukan seperti itu. Karena mindset yang salah ini juga nanti berdampak nggak bagus juga buat perkembangan anak dan juga untuk kedepannya masyarakat Kota Surabaya memandang pendidikan itu seperti apa ya. Jadi utamakan pendidikan ini tujuannya apa, filosofinya anak-anak mendapat pendidikan itu apa, supaya karakternya terbangun, bukan hanya mengejar supaya dapat nilai bagus saja ya. Dan nanti akan turun terus ya Mbak ya, mengawal ini Mbak ya. Insya Allah ya, Pak, itu kewajiban ya mengawal. Mbak Dia ini nyalek lagi ya untuk kalau 2024. kami di Partai PDI Perjuangan yang sudah jadi memang tetap disarankan untuk tetap mempertahankan kursi dan menambah. Di RI 1 DRI. Oh enggak, tetap di kota. Surabaya Surabaya. Aku gak iso nemoni. Omang karena saya nunggu. Soalnya Mas Bambang sudah di RI ya kan. Siapa sih nunggu Omang? Tahu zonasi sana. Enggak, zonasi sini aja biar bermanfaat buat warga sekitar rumah. Iya, iso diganggu ya Mbak Dea ya. Mungkin yang terakhir Mbak, harapan panjenengan untuk PPDB tahun ini, monggo silakan. Ya, tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa berkeadilan. Mohon Dinas Pendidikan juga terbuka bagi warga yang kesulitan untuk mendapatkan sekolah, upayakan dibantu. Jangan saklek sudah main aturan mau kalau ditanya undang-undangnya jangan seperti itu ya. Sudah sistem ini sudah undang-undang, jangan seperti itu. Bersyukurlah kalau warga itu masih mau sekolah ya. Akan lebih puyeng ya kalau sudah ada anak-anak nggak mau sekolah, dan itu banyak di Surabaya. Yang pusing juga tetap akan pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Mbak Diah, terima kasih waktunya. Matur suwun sangat. Sama-sama Mas waktu Wawan, Mas Iwan, ya. Trijaya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita, acara ini bisa menyemangati para orang tua yang mau mencarikan sekolah anaknya. Mudah-mudahan tetap tenang ya. Pemerintah Kota Surabaya siap untuk memberikan
tempat pendidikan yang layak buat anak-anak jenengan. Terima kasih Mbak Dia Katarina, Ya. fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di program Sambang Parlemen Oke. di Sepaki Surabaya Cailman. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Oke, sadurunge pamit Parian Disit Ayo Cailman, monggo. Jajan molen isine pisan. Cakep. Cekap semanten. Kula pamit sugeng enjang. Cakep. Aku Hilman. Aku Cawawan. Matur suwun sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.